Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat ngaji bareng yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita belajar tajwid lagi ya. Kita melanjutkan ayat yang kemarin, dimulai dari ayat 54 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Kita ulang. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وَإِذْ قَالَ Qa di sini dinamakan hukum bacaan mad tabi'i. Panjang mad tabi'i, satu alif dua harokat. Kira-kira ketika membacanya cukup dengan satu ketukan saja. Wa idz qala, maaf, kira-kira dua ketukan. Wa idz qala Musa, mu di sini juga disebut dengan hukum bacaan mad tabi'i sama dengan qa. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi. Jadi huruf-huruf mad tabi'i tersebut terdapat 3
Yang pertama alif, waw, dan ya. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ inna. Di sini terdapat hukum bacaan nun gunnah. Ukuran lamanya dalam melafazkan gunnah tersebut sebanyak 1 alif 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Innakum wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum. Terdapat kalimat zalamtum mim mati bertemu dengan huruf ta dinamakan hukum bacaan izhar syafawi. Izhar syafawi maknanya adalah ketika mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Cara membacanya dengan jelas. Mim matinya dibaca dengan jelas. Innakum zalamtum anfusakum. Terdapat mim mati bertemu dengan huruf alif juga termasuk izhar syafawi. Innakum zalamtum anfusakum. Terdapat kalimat anfusakum. Nun mati bertemu dengan huruf fa. Ini dinamakan hukum bacaan ikhfa. Ikhfa artinya samar. Jadi nun mati di sini harus dibaca dengan samar. Innakum zalamtum anfusakum bittikhadhi. Terdapat mim mati bertemu dengan huruf ba dinamakan hukum bacaan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi maknanya adalah menyamarkan bacaan di bibir karena hurufnya keluar dari bibir. Adapun cara membacanya dengan menyamarkan bacaan mim mati di bibir sambil didengungkan. Innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla. Terdapat kalimat bittikhadhikumul ijla. Terdapat hukum alif lam, yakni alif lam qamariyah. Apabila alif lam qamariyah bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang masuk ke dalam golongan huruf qamariyah. Ciri-ciri bacaan alif lam qamariyah ini terdapat tanda sukun atau tanda mati di lam tersebut. Cara bacanya dengan jelas. Jadi alif lamnya harus dibaca dengan jelas. Jelas sukunnya. Bittikhadhikumul ijla. Innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul
ijla fatubu, ijla. Terdapat hukum bacaan qalqalah. Qalqalah sughra. Kenapa disebut qalqalah sughra? Karena terdapat pada tengah ayat. Bittikhadhikumul ijla fatubu. Bu. Di sini terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil. Fatubu ila bari'ikum. Fatubu. Bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Fatubu ila bari'ikum faqtulu ila bari'ikum. Terdapat mim mati bertemu dengan huruf fa, dinamakan hukum bacaan ikhfa. Maaf, mim mati bertemu dengan huruf fa dinamakan hukum bacaan izhar syafawi. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Faqtulu lu. Di sini terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil. Cara membaca mad jaiz munfasil adalah dipanjangkan sampai 2,5 alif. Ada pula yang menganjurkan untuk dibaca sepanjang 2 alif 6 harokat. Kira-kira sepanjang 5 harokat atau 5 ketukan. Faqtulu anfusakum. Terdapat kalimat anfusakum. Nun mati bertemu dengan huruf fa, dinamakan hukum bacaan ikhfa. Ikhfa artinya adalah samar. Faqtulu anfusakum. Dzalikum khairun. Mim mati bertemu dengan huruf qa, dinamakan hukum bacaan izhar syafawi. Dzalikum khairul lakum. Terdapat kalimat khairul lakum. Tanwin atau dhammatain bertemu dengan huruf lam, dinamakan hukum bacaan idgham bila gunnah. Artinya memasukkan suara nun mati atau tanwin dengan tanpa dengung. Idgham bila gunnah, dengan tanpa dengung. Dzalikum khairul lakum inda. Lakum inda. Terdapat mim mati bertemu dengan huruf ain, dinamakan hukum bacaan izhar syafawi. Dzalikum khairul lakum inda. Terdapat nun mati bertemu dengan huruf dal, dinamakan hukum bacaan ikhfa. Ikhfa artinya samar. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Innahu huwat tawwabur rahim. Innahu huwat tawwabur rahim. Terdapat kalimat huwat tawwabu.
Huwat tawwabu. Terdapat hukum bacaan alif lam di sini. Alif lam di sini dinamakan alif lam syamsiyah. Syamsiyah. Hukum bacaan ini terjadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah. Cara membacanya dengan membuang lam sukun atau lam mati dan mentasydidkan huruf-huruf syamsiyah. Ta adalah salah satu daripada huruf syamsiyah. Nah, ta di sini dibaca dengan tasydid. Jadi alif lamnya sudah tidak terbaca lagi. Innahu huwat tawwab. Huwat tawwabur rahim. Innahu huwat tawwabur rahim. Bertemu lagi dengan hukum alif lam di sini. Huwat tawwabur rahim. Huwat tawwabur rahim. Alif lam syamsiyah. Cara membacanya dengan membuang lam sukun atau lam mati dan mentasydidkan huruf-huruf syamsiyah. Ta dan ro adalah termasuk huruf syamsiyah. Innahu huwat tawwabur rahim. Him di sini termasuk hukum bacaan mad aridhilis sukun. Panjangnya 1 alif, 2 alif, sampai 3 alif. Innahu huwat tawwabur rahim. Cara membaca mad arid. Cara membaca mad aridhilis sukun adalah dengan memanjangkan sampai 3 alif 6 harokat atau mudahnya adalah dengan 6 ketukan. Jadi mad arid ini selalu berada di akhir kalimat atau berada di akhir ayat. Innahu huwat tawwabur rahim. Namun apabila mad seperti ini ditemukan di tengah ayat, maka bukan mad aridhilis sukun lagi, tapi disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Wa idh qultum, kembali kita saling mengingatkan ya. Wa idh di sini ada zal mati. Kesalahan fatal yang sering kita dengar atau yang sering kita lakukan memantulkan huruf yang bukan qalqalah. Wa idh, jadi harus benar-benar ditahan karena zal bukan termasuk huruf qalqalah. Jadi lebih berhati-hati lagi. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun.
wa il qultum ya Musa, terdapat mim mati bertemu dengan huruf ya, dinamakan hukum bacaan izhar syafawi. Wa il qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa, terdapat tanwin bertemu dengan huruf fa, dinamakan hukum bacaan ikhfa. Hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqah. Di sini terdapat hukum bacaan alif lam syamsiyah, di mana di sini shad harus dibaca tasydid. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum, terdapat nun mati bertemu dengan huruf ta, dinamakan hukum bacaan ikhfa. Ikhfa artinya samar. Wa antum tanzurun, terdapat mim mati bertemu dengan huruf ta, dinamakan hukum bacaan izhar syafawi. Wa antum tanzurun, bertemu lagi dengan hukum bacaan yang sama, yakni nun mati bertemu dengan huruf dha, dinamakan hukum bacaan ikhfa. Jadi sa dan dha termasuk huruf ikhfa, sama-sama dibaca samar. Wa antum tanzurun. Run, di sini terdapat hukum bacaan mat, yakni mat aridhilis sukun. Cara membacanya lebih utama dibaca dengan panjang sampai 3 alif 6 harokat atau 6 ketukan. Makna daripada mat arid ini, bacaan panjang karena huruf mat bertemu dengan huruf sukun yang disebabkan karena waqaf dan terjadi di akhir ayat. Ini dinamakan mat aridhilis sukun. Jadi kalau misalkan kita bertemu dengan mat seperti ini tetapi berada di tengah-tengah ayat, maka bukan dinamakan mat arid lagi, tetapi dinamakan mat asli atau mat tabi'i yang panjangnya 1 alif 2 harokat. Wa antum tanzurun. Kita ulang dari ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa il qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu. Wa il qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu
innahu huwat tawwabur rahim. Wa il qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Shadaqallahul azim. Semoga berkah dan manfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.